Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita patut bersyukur. Pada saat ini kita mau memuji dan besarkan nama Tuhan, karena dengan hanya dekat dengan Tuhan ada kekuatan, ada perlindungan, dan ada keselamatan. Amin. Kita sama-sama mau berdoa untuk mengalami saat pagi hari ini. Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan pada saat pagi ini Engkau boleh memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Engkau boleh memberikan kesehatan yang luar biasa bagi kami untuk kami nikmati. Sepatutnya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepada Engkau untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Lekatkanlah hati kami dengan Engkau Tuhan, agar senantiasa pelindungan itu nyata dalam setiap hati kami. Ini ibadah ini Tuhan dari Allah Tuhan, akhirnya nanti Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Hamba. Biarlah kudus-Mu yang berotoritas atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Rencanamu dan cara
senantiasa melindungi kita, menyelamatkan kita, dan akan meluputkan setiap hal tersebut. Amin. Kita angkat pujian. Meskipun musuh kita. Amen.
Haleluya. 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 Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Yang saya akan berikan judul Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang memulihkan. Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang memulihkan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-28.
Injil Matius pasal yang ke-28. Kita baca mulai dari ayat yang ke-16. Matius 28 mulai ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita tahu bahwa kisah ini adalah satu kisah yang menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus sebelum terangkat naik ke sorga. Sebelum Yesus terangkat naik ke sorga, dia berkata di ayat yang ke-18, ketika ia bangkit dari antara orang mati sebelum dia naik ke surga. Ayat 18, Matius 28, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus berkata bahwa kepada dia telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berarti Yesus ini, dari ayat ini kita mengerti bahwa Yesus itu berkuasa di sorga, tetapi dia juga berkuasa di bumi. Dan sebagai pribadi yang berkuasa di sorga dan di bumi, sebelum dia terangkat naik ke sorga, dia berjanji bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, atau sampai kepada kesudahan alam. Jadi ketika Yesus berkata, "Pergi, jadikanlah segala bangsa menjadi murid, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman," atau sampai kepada kesudahan alam. Jadi kita tahu bahwa ada satu rencana, ada satu rancangan daripada Yesus adalah menjadikan segala bangsa itu menjadi muridnya atau menjadi pengikut-pengikutnya. Keluarga Karmel dimanapun berada, karena situasi saya dan saudara harus terpisah. Tetapi walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, hal ini tidak akan mengurangi nilai ibadah itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Maha Hadir. Jadi di rumah kita masing-masing, ketika kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kepada Dia, bukankah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Ku, di situ Aku ada. Nah, kembali kepada tema Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang memulihkan. Kita sama-sama mengerti bahwa dunia hari-hari ini sedang diperhadapkan
dengan sebuah tantangan, ancaman, dan informasi dari Presiden kemarin bahwa sudah 186 negara yang terpapar dengan virus corona. Tadi saya sempat mengikuti pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di mana di Jawa Tengah terjadi peningkatan yang signifikan jumlah yang sudah menjadi pasien. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita mengacu kepada Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dia berkuasa di surga, dia berkuasa di bumi. Kenapa di bumi saat ini menghadapi hal ini? 180 sekian negara yang sudah terpapar. Apakah Yesus itu tidak berkuasa? Sebuah pertanyaan mungkin bagi kita bertanya, kalau Yesus berkuasa, kenapa virus ini bisa menyerang, bisa mengancam bangsa-bangsa? Dan ini menjadi suatu masalah yang serius yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa. Kalau kita melihat upaya dari berbagai bangsa untuk mengatasi virus ini, seperti bangsa kita, pemerintah kita itu sudah sangat maksimal. Ya, pemerintah tidak berdiam diri melihat hal ini. Makanya kita perlu bersama-sama dengan pemerintah untuk menghadapi hal ini. Kita mendukung segala apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah. Karena ini merupakan satu masalah yang serius. Tetapi kita kembali di dalam firman Tuhan. Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang akan memulihkan. Kalau kita berbicara tentang pemulihan, berarti tadinya dalam keadaan baik, kemudian mengalami sesuatu, lalu dikembalikan kepada keadaan yang baik, pulih namanya. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu mampu untuk melakukan hal ini. Dalam Alkitab kita mengenal satu tokoh dalam Alkitab, namanya Ayub. Ayub adalah seorang yang sempat mengalami masalah yang sangat serius. Kenapa? Karena apa yang dialami oleh Ayub, kalau kita belajar dari Ayub pasal pertama, di sana dijelaskan dalam kitab Ayub pasal pertama bagaimana kepribadian daripada Ayub ini, bagaimana kehidupan sosialnya. Coba kita lihat itu dalam Ayub pasal yang pertama. Dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 1, 2, dan 3 itu menjelaskan tentang siapa Ayub itu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Di sini kita mendapatkan penjelasan tentang ayat 1, menjelaskan tentang keimanan daripada Ayub. Kemudian ayat 2 menjelaskan tentang keluarganya, dan ayat yang ketiga itu menjelaskan tentang status sosialnya. Bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang terkaya di daerah sebelah timur. Terkaya. Nah, dia yang saleh, dia yang jujur, dia yang takut akan Allah, dia yang menjauhi kejahatan. Kalau kita melihat ke ayat-ayat yang selanjutnya, di ayat yang ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuk engkau di hadapanmu." Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Perhatikan ayat 12 ini. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Di sini kita melihat di ayat 12 ini, yang tadinya Tuhan mempromosikan Ayub kepada iblis, sekarang Ayub meluaskan atau mengizinkan, Allah mengizinkan Ayub untuk ia mengalami cobaan. Nah, cobaan-cobaan itu yang kita akan temukan di ayat yang ke-13. Ayat 13 sampai ayat yang ke-19 itu adalah cobaan yang dialami oleh Ayub. Anak-anaknya. Di ayat 13, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki, yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada
Ini cobaan yang pertama. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Cobaan yang kedua. Yang ketiga, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan itu kepada Tuhan. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang suluk. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Perhatikan di sini bagaimana kekayaan Ayub yang menyebabkan dia dikatakan orang yang terkaya dalam waktu yang hampir bersamaan. Itu tiba-tiba lenyap. Ada yang dirampas, ada yang terkena petir. Jadi kita melihat bahwa ini cobaan. Suatu cobaan yang sedang dihadapi oleh Ayub. Dan itu tidak berhenti di situ. Karena dikatakan anak-anaknya yang sedang berpesta di rumah kakak mereka yang sulung. Tiba-tiba rumah itu dihantam dengan angin. Dan rumah itu ambruk dan semua mereka tertimpa dengan bangunan rumah itu. Dan tidak ada yang selamat. Ini bukan hal yang mudah. Karena itu beruntun terjadi. Ini bukan hal yang mudah. Itu terjadi hanya dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, ketika Ayub menghadapi hal itu, sungguh sangat luar biasa Ayub ini. Di ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sesudah ia dan menyembah. Dan sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menampi, terpujilah nama Tuhan. Ayub yang saleh, Ayub yang jujur, Ayub yang menjauhi kejahatan, Ayub yang takut akan Allah, Ayub yang menjauhi kejahatan. Tetapi kenapa Ayub menghadapi hal ini? Kalau kita berpikir kalau orang yang sesaleh seperti Ayub, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, seharusnya nggak ada masalah dong. Logikanya demikian. Tetapi bukankah firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur pasal 13, kemalangan orang benar itu banyak. Kemalangan orang benar itu banyak. Dan apa yang dialami oleh Ayub tidak berhenti di situ. Kalau kita melihat di dalam pasal 2,
Di pasal 2 kita mendapatkan penjelasan bagaimana Ayub jatuh sakit. Dan Ayub yang jatuh sakit ini membuat dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Orang yang terdekat dengan dia adalah istrinya. Tetapi apa kata istrinya? Ketika ia terkena di ayat yang ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Kutukilah alam dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika Ayub jatuh sakit, istrinya tidak kuat. Bahasa istrinya, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Ayub memang sangat berat. Ini dia udah habis-habisan. Kekayaannya yang dikatakan dia adalah orang yang terkaya, tetapi habis hanya dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian anaknya yang 10 juga tertimpa musibah dan tidak ada satupun yang selamat. Ini bukan hal yang mudah. Jadi kalau istri Ayub kemudian melihat Ayub jatuh sakit lagi dan dia berkata demikian, bukan berarti saya setuju dengan apa yang ditunjukkan oleh istri Ayub. Tetapi ini karena memang masalah yang sangat-sangat berat. Ya seharusnya istri yang bijaksana adalah tentu akan mensupport suami ketika dalam keadaan susah, apalagi dalam janji nikah kita akan setia baik di waktu sehat maupun di waktu sakit. Saya nggak tahu istri Ayub rupanya nggak ingat janji nikahnya, saking dia terfokus kepada apa yang sedang dia alami. Nah, ketika Ayub jatuh sakit ini, teman-temannya datang simpati kepada dia. Tetapi teman-temannya hanya beberapa hari ikut prihatin, ikut merasakan duka yang dalam. Tapi logika mereka mulai berjalan. Ayub ini saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi kenapa kok dia mendapatkan musibah yang seperti ini? Sehingga teman-teman Ayub ini berpikir pasti ada dosa daripada Ayub. Sehingga kalau kita membaca dari pasal 4, ada sekian pasal yang menjelaskan bagaimana perdebatan antara Ayub dan teman-temannya. Jadi Ayub dikeroyok oleh teman-temannya. Teman-temannya pada menghakimi Ayub, mengatakan bahwa kamu itu berdosa. Memang saudara, kalau kita membaca Mazmur 130 yang kita baca pagi tadi, Mazmur 130 itu menjelaskan kepada kita betul Mazmur 130.
Ya, 130. Ya, yang kita baca kemarin, ya. Hari Sabtu. Di situ berbicara tentang dosa itu yang menyebabkan orang mengalami kesusahan. Jadi dosa yang tidak dibereskan itu bisa berdampak menimbulkan kesusahan dalam kehidupan. Itu bisa. Tetapi tidak semua kesusahan itu karena dosa. Ya. Tidak semua kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebagai akibat dari dosa. Dari mana contohnya? Ya Ayub. Karena yang mengakui Ayub itu adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, bukan Ayub yang ngaku-ngaku, tetapi Tuhan yang mengakui dia. Tuhan mengakui Ayub itu sebagai hambanya yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi pengakuan itu datang dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan dia mengalami masalah yang sangat-sangat pelik. Nah, ketika dia jatuh sakit, istrinya bahasanya seperti itu, dan istrinya tidak bisa lagi dekat. Dalam Ayub pasal 19, Ayub pasal 19 ayat yang ke-17 dikatakan, nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Jadi kalau kita memvisualisasikan hal ini, istrinya kalau mendekat, dia merasa jijik. Kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang menjijikkan, seperti apa mimik kita, respon kita ketika kita melihat sesuatu yang menjijikkan. Nah, istri Ayub merasa jijik, kemudian saudara-saudara kandungnya, sekandungnya dikatakan merasa mual. Karena penyakit yang dialami oleh Ayub ini adalah penyakit bara yang busuk. Itu dari telapak kaki sampai ke ujung kepalanya. Jadi penyakit kulit yang bernanah. Kalau saya mau bandingkan ini dengan virus corona, ini lebih serius daripada corona. Karena dengan informasi yang kita dengarkan bahwa corona itu bukan sesuatu yang harusnya kita takuti. Amin. Ini jauh lebih serius daripada corona. Apa yang dialami oleh Ayub ini, sehingga bukan hanya istrinya, bukan hanya saudara-saudara sekandungnya, tetapi orang-orang yang tadinya mendekat dengan dia karena dia adalah seorang yang begitu peduli dengan sesama. Ayub ini tidak tega melihat kalau ada orang yang nganggur, sehingga dia memberikan modal kepada mereka supaya mereka bisa usaha. Kalau dia punya usaha, dia punya banyak pegawai-pegawai yang dia ambil. Karena bahasa yang kita temukan di sini adalah ayat 15, Ayub 19. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Anak semang itu berbicara tentang orang-orang yang
dimodali. Kemudian mereka bisa usaha. Atau orang-orang yang numpang bermalam, tidur, dan kami kemudian dikasih makan. Itu dikatakan anak semang. Atau pegawai toko, itu juga adalah anak semang. Nah, orang-orang yang demikian ini menganggap Ayub sebagai orang yang tidak dikenal. Jadi Ayub itu mendapatkan betul-betul tekanan yang luar biasa. Teman-temannya itu bersilih berganti memojokkan dia, menghakimi dia, mengatakan kamu itu mengalami demikian karena kamu berdosa. Ini adalah tabur tuai. Ternyata kekayaanmu itu adalah hasil daripada merampok. Jadi banyak penghakiman yang diperoleh oleh Ayub pada waktu itu. Sampailah pada Ayub pasal 42. Ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Maka jawab Ayub pasal 42 ayat 1 kepada Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam keadaan yang sudah habis-habisan, istrinya sudah merasa jijik, saudara-saudara sekandungnya merasa mual, lalu orang-orang yang tadinya dekat dengan dia menjauh, menganggap dia sebagai orang yang tidak dikenal, dan dia sudah tidak punya apa-apa. Kalau orang yang demikian, ada nggak harapan untuk hidup? Ada nggak harapan untuk hidup? Kalau kita lihat itu sudah tidak ada harapan untuk hidup. Dalam keadaannya yang demikian inilah dia memandang Tuhan. Dia berkata, aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita bersyukur karena ada banyak kesaksian yang kita dengar, informasi yang kita terima, orang-orang yang tadinya ada yang sudah sempat terpapar, sudah masuk di dalam kategori PDP, pasien dalam pengawasan. Sembuh. Jadi jangan kita berpikir bahwa orang yang sudah terkena virus kemudian tidak ada harapan hidup. Justru kita melihat bahwa kita mendapatkan pembelajaran. Amin. Melalui apa yang sedang terjadi ini kita diajarkan betapa pentingnya kita menjaga pola hidup yang sehat. Kalau kita kembali di dalam ayat ini, di Ayub pasal 42 ini, aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub yang tadinya sudah nampaknya gagal atau tidak ada harapan untuk masa depannya, coba kita lihat Ayub pasal 42 mulai ayat yang ke-7. Sesudah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hamba Ayub, lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban makanan untuk dirimu. Dan baiklah hamba Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku
seperti hambaku. Jadi teman-teman Ayub yang tadinya ngomongin Ayub, menghakimi Ayub, di mata Tuhan mereka keliru. Mereka salah menilai Ayub, sehingga mereka harus dikatakan bawa korban ini untuk pemberesan dalam kehidupan mereka, supaya mereka didoakan oleh Ayub. Karena hanya doa Ayub yang akan didengar. Dari sini kita bisa mengerti bahwa Ayub itu tidak ada rasa, tidak menyimpan kesalahan kepada teman-teman. Walaupun ketika mereka beradu argumentasi, Ayub sempat berkata kepada teman-temannya, "Penghibur sialan kamu semua." Karena memang mereka hanya berpikir, ini logika mereka yang berjalan, pasti Ayub ini berdosa. Kalau dia tidak berdosa, kenapa dia harus menderita begini? Padahal kita membaca bagaimana apa yang dialami oleh Ayub itu adalah atas seizin Tuhan. Nah, Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang memulihkan. Coba kita membaca selanjutnya. Ayat 9. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naaman. Jadi 3 teman ini, Elifas, Bildad, dan Sofar. 3 orang inilah yang bergantian memojokkan Ayub, menghakimi Ayub. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah padanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, yang tadinya menjauh, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Dan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua adalah Kesia, dan yang ketiga adalah Kerha. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lagi. Saudara, kita melihat bagaimana Ayub, dia dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya bahwa kondisi yang terjadi hari-hari ini, yang Tuhan izinkan terjadi, ini bukan kiamatnya dunia. Tapi justru kita melihat akan terjadi hal yang besar. Ada sesuatu yang besar yang akan terjadi setelah virus ini dibebaskan. Kenapa? Saya melihat sekarang manusia sadar bahwa dalam dunia ini ada Tuhan. Sekarang mereka sadar bahwa di dunia ini ada Tuhan. Orang pada menjerit datang berseru kepada Tuhan. Dan kita keluarga Karmel, kalau kita bisa membangun mesbah keluarga, kita akan melihat terobosan yang Tuhan akan lakukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di depan. Kita akan melihat sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan, karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kita perlu berdoa untuk bangsa. Kita perlu berdoa untuk pemimpin bangsa kita. Kita perlu berdoa untuk mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Apakah mereka statusnya masih ODP atau sudah PDP?
Kita perlu berdoa buat mereka supaya mereka tidak down, tetapi bagaimana mereka tetap memiliki rasa percaya diri. Kita perlu doakan supaya mereka dipulihkan Tuhan. Dan kepada para petugas atau para medis yang tidak ada istirahatnya, supaya juga mereka diberikan kemampuan dari Tuhan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Kita perlu bawa mereka di dalam doa. Dan satu hal yang pasti, kita sebagai umat-umat Tuhan, keluarga Karno dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang beserta dengan kita. Rancangan Tuhan adalah jadikan segala bangsa menjadi mulut. Rencana Tuhan itu tidak akan mungkin gagal. Kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah umat yang disertai Tuhan, maka kita akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tetapi kita sedang diajar hari-hari ini belajar mengendalikan diri. Karena salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Kalau pemerintah menganjurkan itu, kita tidak bepergian kemana-mana hari-hari ini, mari kita patuh. Karena penguasaan diri adalah wujud daripada buah roh. Jadi jangan bertindak sak maunya kita sendiri. Kita belajar patuh untuk mengendalikan diri kita. Dan satu hal yang pasti, pemulihan pasti terjadi atas bangsa kita. Pemulihan pasti terjadi karena kita punya Tuhan yang berkuasa di sorga dan berkuasa di bumi. Dan Dia yang berkuasa di sorga di bumi, Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Yesus Kristus. Dia berkuasa di sorga, Dia berkuasa di bumi. Dialah yang sanggup untuk memulihkan bangsa kita, memulihkan keadaan yang sedang melanda dunia hari-hari. Kita mau bernyanyi pujian yang tadi yang saya sudah sampaikan. Bapakku datang menyembahku di sini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku aku takut sebab Kau sertaku, Kau sanggup bimbang, Kau di dalamku, Kau sanggup cepat, Kau menghiburku saat ku lemah, Kau doaku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat
kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang hebat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencananya yang gagal. Ketika Ia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ia berkata, pergi, jadikan segala bangsa menjadi muridku. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Di balik apa yang saat ini kita sedang hadapi, kita akan melihat suatu terobosan yang Tuhan akan lakukan. Tuhan akan pulihkan bangsa kita, pulihkan gereja Tuhan. Melalui peristiwa yang sedang terjadi, Tuhan sedang membangunkan gereja supaya jangan tidur secara rohani. Gereja perlu membangun pujian dan penyembahan, menghampiri Tuhan, melekat dengan Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan mengakui segala dosa dan pelanggaran. Dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita, dan apa yang Tuhan akan lakukan atas bangsa kita. Kita harus menyembah Dia, kita memuji Dia. Di mana engkau berdiri, di mana engkau berada di ruang tamu, sambil engkau menyaksikan akan tayangan ini. Sembah Dia, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku, saat ini kami menghadap Engkau, Bapa kami yang baik. Engkau adalah Allah kami yang hebat. Engkau adalah Allah kami yang sungguh berkuasa, karena Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana yang gagal. Engkau mengizinkan apa yang saat ini sedang melanda dunia hari-hari ini. Kami percaya akan hal ini, dan Engkau yang mengizinkan apa yang sedang terjadi dalam dunia hari-hari ini. Kami percaya Engkau yang memegang kendali untuk semuanya. Sebab itu kami hanya bisa berkata, Tuhan terima kasih, karena kami tidak lepas daripada pengawasan. Engkau mengamati kami umat-umat-Mu. Engkau tahu sikap hati kami hari-hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami perlu datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kami perlu datang mendekatkan diri kepada Engkau. Kami perlu melekat dengan Engkau. Kami perlu peka dengan tuntunan-Mu, supaya kami tidak berjalan menurut keinginan dan kemauan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau terus berkarya dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami, keluarga kami, melalui nesta-nesta keluarga yang sudah kami bangun. Engkau yang akan terus hadir dalam setiap persekutuan keluarga-keluarga kami.
Ketika kami datang sujud menyembah kepada Engkau, kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam setiap rumah-rumah kami. Hadirat Tuhan atas kami itu cukup bagi kami untuk memberikan jaminan ketenangan dalam kehidupan kami, untuk tidak takut dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan yang memulihkan kehidupan kesehatan daripada air, Tuhan yang memulihkan kehidupan ekonomi daripada air, Tuhan yang memulihkan kehidupan keluarga dan sosial daripada air. Engkau adalah Tuhan yang sama, yang akan memulihkan bangsa-bangsa, yang akan memulihkan Indonesia, yang akan memulihkan gereja Tuhan, termasuk kami keluarga Karmel. Saatnya kami mengalami Tuhan, saatnya kami mengalami Tuhan, kami mengalami Tuhan, kami mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami, berdoa untuk Presiden Joko Widodo. Terus berkati Bapak Presiden kami dengan kekuatan dan kesehatan, hikmat yang daripada Engkau mensikapi apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Beri wibawa ilahi dalam kehidupan Bapak Presiden, untuk dia tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan siapapun, tetapi dengan hikmat dan otoritas dari Tuhan, dia akan mengambil kebijaksanaan untuk kebaikan bangsa kami. Dan kami berdoa untuk aparat pemerintahan di provinsi, daerah, sampai ke tingkat desa. Biarlah memperhatikan setiap apa yang menjadi kebijaksanaan daripada Presiden, sehingga pemerintah kami dari pusat sampai tingkat desa semuanya seirama, tidak terjadi tarik-menarik satu dengan yang lain, karena demi kebaikan seluruh anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk para medis, relawan-relawan yang hari-hari ini tanpa lelah, tanpa henti, mereka menunjukkan pengabdian mereka. Tuhan, berkati mereka Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan. Sertai mereka. Beri kekuatan ekstra kepada mereka. Dan berkati akan keluarga-keluarga mereka Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami manusia. Berteguran buat saudara-saudara kami. Apakah mereka dokter, apakah mereka perawat, ataupun relawan-relawan yang memberikan kehidupan mereka sebagai bagian daripada kecintaan mereka kepada bangsa. Engkau yang menirik dari tempat yang mati, Engkau juga akan memberkati mereka. Khusus untuk kota kami yang tercinta, Salatiga. Kami bangga kami berada di Salatiga. Tuhan berkati Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bapak Yulianto dan Muhammad Haris, dan seluruh aparat pemerintah yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Salatiga. Engkau berkati aparat kepolisian, aparat keamanan, TNI Polri, Tuhan Engkau berkati. Anggota Dewan, Tuhan Engkau berkati. Biarlah mereka boleh bekerja bersama-sama, mengambil kebijaksanaan untuk kesejahteraan kami masyarakat Kota Salatiga. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan tolong supaya kami tidak larut dalam situasi yang saat ini sedang melanda Indonesia, khususnya kami Kota Salatiga. Berkati kami masyarakat Kota Salatiga dengan memenuhi anjuran pemerintah untuk dapat mengendalikan diri, untuk bisa menahan diri, tidak banyak berpergian. Dan Tuhan tolong pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami yang tercinta Salatiga. Mereka yang saat ini sedang dalam perawatan atau sedang dalam pengawasan, pemantauan, status ODP atau PDP,
Kami berdoa Tuhan tolong mereka. Biarlah mereka tidak patah semangat, tetapi biar mereka tahu ada Tuhan yang berkuasa, yang akan menolong mereka. Dan kami memohon kepada Engkau Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan pulihkan mereka, apakah mereka sebagai ODP ataupun PDP. Bukan hanya yang ada di Salatiga, tetapi di seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia ini. Mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, pemulihan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat syukur kami kembalikan. Dan setiap kami yang sudah dibagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan Engkau yang memberkati. Dan Tuhan yang akan terus memakai kami makin banyak memberkati. Dan untuk setiap aktivitas kami di sepanjang minggu yang berjalan, biarlah Engkau yang menaungi, menjaga, melindungi kami dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Termasuk anak-anak kami yang ada di luar kota, baik mereka yang ada di Malang, yang ada di Solo, yang ada di Semarang, yang ada di Jakarta. Semua dalam berkat pemeliharaan naungan tangan Tuhan yang berkuasa. Terpuji bagi nama. Kalau Tuhan menolong ketika kami datang dari rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan akan menolong kami ketika kami kembali dari rumah Tuhan ke tempat kami masing-masing. Dan kami yang ada di rumah kami juga berada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu. Kami mengakhiri ibadah pagi ini dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah pagi. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.